Shalom, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti channel ini dengan setia dan rajin. Saya berdoa pagi ini Anda semua selalu sehat dan semangat terus semangat. Nah, pagi ini saya David Ari rindu berbagi satu ayat saja. Dan saya berdoa ini bisa menginspirasi, bisa menguatkan kita, bisa membangkitkan lagi gairah kita untuk kita hidup, untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Tapi sebelum kita belajar sebentar, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu, rapi setiap kami, sehingga semua kami boleh belajar kebenaran-kebenaran firman-Mu yang memulihkan, yang membangkitkan, yang menguatkan, yang memberi semangat kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, yang mengucap syukur berdoa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, pagi ini saya ingin berbagi dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata, jangan sesat, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Janganlah sesat, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan kita yang baik. Bapak Saudara, teman-teman sekalian yang diberkati oleh Tuhan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan hidup kita itu bisa ketahuan dari apa yang kita lakukan sekarang. Ada satu hamba Tuhan berkata bahwa kesuksesan itu bisa diprediksi. Jadi menurut saya kegagalan pun bisa diprediksi. Dari mana? Dari apa yang kita lakukan saat ini. Jadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kehidupan kita itu bisa kita lihat, kita bisa prediksi kemajuan atau kemunduran atau apapun itu dari apa yang kita lakukan sekarang. Salah satu yang bisa kita lakukan sekarang adalah memilih teman-teman bergaul yang tepat, memilih teman-teman yang mensupport, memilih teman-teman yang positif, pergaulan yang baik, komunitas yang baik, teman yang baik. Itu akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di dalam diri kita berapa tahun ke depan. Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 33 tadi dengan jelas mengatakan supaya pergaulan kita dijaga. Jangan sesat supaya kita tidak salah bergaul. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan baik. Di kebalikannya adalah pergaulan yang baik, pertemanan yang baik, komunitas yang baik bisa mengembangkan kebaikan di dalam diri kita. Kebiasaan yang baik, perkataan yang baik, hidup yang baik satu sama lain. Jadi renungan pagi ini yang saya rindu bagikan adalah kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang mensupportmu, dengan orang-orang yang mendukungmu. Karena dalam hidup kita ini kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Dalam hidup kita ini kita tidak bisa membuat semua orang yes. Dan kita juga tidak bisa berkata ya kepada setiap apa yang diminta oleh orang. Karena setiap orang punya mau, setiap orang punya keinginan. Dan kita tidak bisa menurutinya, apalagi seperti kita misalnya ada di dalam posisi sebuah kepemimpinan di satu organisasi atau di sebuah tempat. Kita tidak bisa menuruti semua keinginan anak buah kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah pilihlah teman-teman yang mendukungmu, pilihlah orang-orang yang mensupportmu, pilihlah orang-orang yang bisa positif sehingga engkau bisa terus maju, engkau digesek, engkau disupport, engkau dibangkitkan. Jadi itu saja renungan pagi ini yang bisa saya bagikan. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 33 tadi berkata, janganlah sesat, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaanmu yang baik. Kebalikannya, pilihlah pergaulan yang baik supaya kebiasaanmu yang baik terus bertumbuh dan semakin baik dan kebiasaan buruk kita semakin berkurang. Saya pernah salah dulu waktu saya sekolah SMA gara-gara pergaulan yang salah, sehingga saya harus keluar dari sebuah sekolah SMA negeri dan saya harus mengulang di sekolah yang lain sehingga sekolah saya tertunda lebih lama. Dan itu menjadi pelajaran berharga buat saya untuk saya berhati-hati memilih teman sampai hari ini. Termasuk di dalam dunia pelayanan, termasuk di dalam dunia gereja karena saya hamba Tuhan. Teman-teman yang bekerja, teman-teman yang studi, Bapak Ibu Saudara semua dimanapun, berhati-hatilah engkau bergaul, berhati-hatilah dengan siapa engkau berteman. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Carilah teman-teman yang baik, pergaulan yang baik. Itu saja renungan pagi hari ini sederhana dan selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami ucap syukur berdoa untuk firman-Mu sederhana. Singkat tapi ini bisa membangkitkan kami, mengingatkan kami, sehingga kami bisa introspeksi bahwa pergaulan kami harus dijaga sedemikian rupa, supaya hidup kami juga nanti bisa selesai dan menggenapi semua rencana-Mu. Terima kasih. Kami selesai dan semua kami
mengucap syukur untuk berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya David Tari, Shalom dan Tuhan memberkati. Amin.